Ya, kita mulai boleh deh ya. Boleh, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada sore hari ini kita bisa bertemu secara virtual. Semoga pandeminya segera berakhir ya. Mohon maaf nanti dikabari ya kalau saya internetnya mati ya. Barusan kok ada tulisannya unstable ya. Jadi ya kita berdoa lah ya sama-sama supaya kita bisa ke kampus ya dalam kondisi sehat walafiat gitu ya. Oke. Dek, saya akan menjelaskan gitu ya kontrak kuliah pada hari ini, kemudian penilaian kita dan tugas-tugas yang nantinya akan kita apa istilahnya yang kita kerjakan gitu ya satu semester ini. Oke. Oke, saya jadi agak lama ya. Cek, cek. Dia udah terdengar belum? Tadi kok nggak stabil ya? Sudah terdengar? Sudah, Ibu. Sudah ya, oke. Sudah terlihat, Dek? Saya? Kontraknya sudah terlihat belum? Belum, Ibu. Belum ada. Saya udah loadingnya agak lama ini kayaknya. Mohon maaf ya. Udah, Bu. Internetnya tidak stabil nih. Saat ini sudah terlihat, Ibu. Ada, Ibu. Udah ya. Oke. Oke ya. Perkenalkan nama saya tadi sudah ya praktikum ya sekilas ya Mendanita Dewi Renanti saat ini selaku koordinator mata kuliah aplikasi komputer gitu ya. Nah, di aplikasi komputer atau kita singkat dengan Aplikom itu timnya lumayan banyak karena hampir diampu oleh semua prodi ya di vokasi IPB. Nah, untuk semester ini apa sih yang akan kita pelajari? Ini timnya banyak ya, ada 30-an. Kurang lebih intinya adalah kita akan mempelajari tentang kategori komputer serta penggunaannya, kemudian software, kemudian hardware gitu ya.
Kemudian ada unit pemroses. Kalau kalian ada unit ini ya, alat input, output, misalnya nanti kita akan belajar. Jadi alat itu tidak hanya mouse sama keyboard aja, gitu ya. Banyak macamnya. Sampai bagaimana cara kalau menemukan virus. Jadi nggak usah panik gitu ya. Kitanya harus bisa menyelesaikan istilahnya deteksi awal, kemudian bagaimana solusinya, gitu ya. Nah, nanti ini kalian bisa baca ya di Evita sudah saya upload yang tadi ini penilaiannya, Dik. Ya. Untuk nilai itu kita banyak di praktikum, itu 60%. Sehingga kalian kalau ada tugas praktikum do the best, kerjakan yang terbaik gitu ya. Oke, ini proporsinya ya. 16 kemudian kuis kuliahnya 8%. Ini rincian dari yang praktikumnya. Jadi ada UTS, UAS sama tugas. Tugasnya ada Word, PowerPoint, mulok 1, mulok 2. Tapi karena kita saat ini pandemi, semua hasil praktikum di hari itu harus di-upload juga gitu ya di Evita. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ini terkait huruf mutu ya. Jadi A-nya di atas 75. Nah, ini tata tertibnya dimohon pada saat kuliah, karena kita sebentar ya, paling cuma setengah jam, karena kuliahnya kita sharing gitu ya. Silakan kalian bisa diskusi, nggak hanya seputar materi tersebut. Boleh ya, menanya apa, boleh kita sharing ya. Karena kalau informasi yang terkini kayaknya udah dapat di Google gitu, tinggal cari apapun udah dapat gitu ya. Oke, nah ini yang penting poin kelima, tidak diperkenankan untuk berbuat kecurangan, gitu ya. Kalau sekarang udah nggak bisa nitip absen ya, sudah online. Dan ini untuk kategori copy paste tugas, ya menyontek, kemudian ngasih jawaban ke temennya, mengubah nama temennya dan seterusnya. Sanksinya kedua belah pihak diberikan nilai 0 ya. Ini untuk pertemuan kita perkuliahan ya, ada pengenalan komputer hari ini, sistem operasi, aplikasi, sistem unit, input output, storage. Nah, pertemuan 7 kita kuis ya untuk kuliah. Pertemuan 8 ada jaringan komputer, keamanan, internet. Ya, ini 2 pertemuan. Nah, pertemuan 10 sampai 14 itu beda-beda tiap prodinya. Nanti kita jelaskan ya di paling bawah. Nah, praktikum tadi sudah ya, internet dan sistem operasi. Minggu depan kita akan belajar Word, ya. Ada 3 pertemuan, mulai dari formatting, header, footer, sampai ke pembuatan daftar isi otomatis. Jadi kalau berdaftar isi tidak boleh sekarang kalau udah tahu ilmunya pakai titik gitu ya, angka 12. Nah, kalau update susah kalau berubah halamannya. Kalau udah 1000 halaman susah juga gitu ya. Oke. Kemudian Excel ya, 3 pertemuan, 5, 6. Nanti pertemuan 7 kita UTS praktikum di jam praktikum ini ya. 8, 9 PowerPoint, nanti pertemuan 9-nya kita presentasi. Satu kelompok 3 orang. Nah, untuk materi muatan lokal masing-masing program studi ya, untuk MAB itu Excel lanjutan 5 pertemuan. Jadi kalau MAB itu kan manajemen agribisnis ya, menentukan bisnis-bisnis apa yang kira-kira sesuai dengan kalian. Nanti kita akan menghitung bagaimana perhitungan harga pokok, gimana sih menentukan gitu ya. Laba, nah nanti kita akan belajar analisis data Goalseek, skenario manager, data table gitu ya, sampai ke Excel basis datanya. Untuk yang agribisnis ini ya. Nah, fungsi finansial dan pemfilteran data. Praktikumnya sama. Oke, saya lanjutkan ke materi ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan deh, silakan. Sebelum lanjut ke materi. Untuk Kita saat ini sharing belum aja ya. ada, Ibu. Belum ada. Oke. Aman ya, berarti ya. Aman, Ibu. Aman ya. Ini komputernya ya Allah, kok tumben ya. Kalau lama apa namanya? Jadi kayak gini ya. Buka aja lama. Oh ya, selama ini untuk kalian praktikum apakah ada ini deh? Ada kendala? Mungkin peralatan device komputernya sudah semua ada kan ya? Halo? Ada semuanya untuk device-nya? Ada, Ibu. Ada ya, oke. Nanti mohon kalau ada sesuatu hal misalnya
apa ya kalau kita bilang mah uzur gitu ya, ada halangan, Bu saya nggak bisa ujian, jaringannya atau apa, itu disampaikan ya, jangan diam aja. Karena segala bentuk yang tidak ada konfirmasi itu kita anggapnya nilainya 0. Contohnya, ada desa X gitu ya, listriknya mati, konfirmasi ke kami, gitu ya. Misalkan baru nyalanya sore, ya konfirmasi, jangan diem aja, karena nanti ngaruh ke penilaian, ya. Oke, sudah terlihat ya slide saya deh? Sudah terlihat, Ibu. Ya, oke. Ini saya sharing aja ya, untuk yang slide-nya bisa kalian baca, secara umum saya buat summary-nya. Oke. Dek, komputer, menurut kalian, apa itu komputer? Halo? Mas Ibu. Mungkin bisa dibantu Eko? Eko? Hadir Eko? Eko Triyono? Hadir, Ibu. Iya, apa itu komputer, Dek, menurut Eko? Komputer adalah alat bantu untuk mengumpulkan data-data dan untuk menyatukan data-data tersebut, Ibu. Oke, mungkin Benediktus bisa membantu lagi? Apa itu kira-kira komputer? Benediktus, Untuk terdengar suara saya? kurang lebih sama dengan Eko, Ibu. Mungkin tambahannya itu membantu manusia untuk memproses data-data yang Oke, sekarang saya sulit. tanya. Handphone termasuk komputer bukan? Handphone masuk komputer kah? Iya, Bu. Masuk, ya, masuk. Oke, kalau kita lihat komputer sudah ada di mana-mana ya, apalagi masa pandemi ini, kayaknya suatu kebutuhan ya, anak SD pun sekarang anak TK ya sudah menggunakannya gitu ya. Oke, jadi secara umum gitu ya, komputer itu berasal dari bahasa Latin ya, computare artinya menghitung atau to compute. Nah, ini prosesnya yang membedakan dengan peralatan yang lain. Bentar, kok tiba-tiba yang nggak ada ya? Bentar ya. Nah. Oke, ini ya. Secara umum, ini ya, alat elektronik beroperasi di bawah perintah tersimpan dalam memori. Intinya sebenarnya ada proses yang kalau saya suka menyingkatnya gitu ya, IPOS. Apa itu input, proses, output, media penyimpanan, save atau storage. Nah, input ini diperhatikan pasangannya dengan data. Proses, kemudian output. Berhubungan dengan informasi. Berarti kalau saya bilang informasi, apa artinya? Data yang sudah diolah, menghasilkan suatu informasi. Nah, apa itu data? Nah, saya bilang tadi, Eko itu laki-laki. Data bukan, Dek? Halo, ada yang bisa menjawab saya? Ibu. Eko laki-laki. Data bukan? Data. Ya, Data data itu Ibu. apa sih? Kalau saya bilang Eko itu perempuan, data bukan? Bukan, ya. Berarti data itu apa? Bukan. Data itu adalah fakta. Iya, data itu fakta. Sesuai kenyataan. Iya, sesuai kenyataan. Jadi kalau yang nggak sesuai namanya gosip ya. Jadi jatuhnya fitnah ya. Oke. Nah, data ini tipenya apa? Bisa macam-macam ya. Bisa bentuknya teks, ya. Bisa bentuknya angka. Bisa bentuknya audio. Bisa bentuknya video, gambar, multimedia, atau kombinasinya. Kombinasi kita sering sebutkan dengan multimedia ya. Kombinasi teks dengan angka, teks dengan simbol, dan seterusnya. Nah, contohnya nih ya, suhu saat ini misalnya saya ukur ternyata 20 derajat Celcius. Ini kan kombinasi ya, antara angka, simbol, dengan karakter, huruf. Gitu. Ya. Nah, sekarang saya tanya, misalnya, Surya gajinya 20 juta sebulan. Itu data apa informasi? Informasi, Ibu. Ada yang bisa Informasi. menjelaskan? Surya Hadi, gitu ya. Ya, ada kan temennya nama Surya Hadi ya.
gajinya 20 juta sebulan. Informasi atau data? Informasi, Bu. Informasi, yakin? Data, Ibu. Yakin, Data. Bu. jadi data atau informasi? Data, Bu. Tergantung dari mana kita memandangnya, gitu ya. Kalau saya sebagai Surya, maka gaji 20 juta itu informasi. Kenapa? Karena dia dapat 20 juta itu pasti sudah ada kalkulasi sebelumnya, gitu kan ya. Misalkan dia jabatannya apa, gitu kan, masa kerjanya dan seterusnya. Tapi kalau bagi perusahaan itu hanya data. Perusahaan tuh kalau misalkan punya ratusan karyawan gitu ya, si A gajinya 20 juta, si B 10 juta, itu hanya data, belum diproses. Biasanya kalau perusahaan itu lebih ke arah pengolahannya ya, summary-nya. Misalkan gaji total bulan ini sekian miliar, atau mungkin rata-ratanya, maksimalnya siapa sih? Nah, itu summary-nya. Bisa dipahami sampai sini? Data sama informasi? Bisa, Ibu. Tergantung ya. Iya, Ibu. Ya, next. Tadi sudah saya jelaskan ya. Bisa kalian baca lagi. Oke, berikutnya kita lanjut ke komponen komputer. Nanti ini satu persatu akan saya bahas di tiap pertemuannya, Dek. Ya, jangan khawatir. Ini baru kulitnya aja ya, bahwa pembentuk komputer gitu ya, kita minimal membentukkan suatu 3W gitu ya. Ada yang bisa menyebutkan 3W-nya apa? Yang pertama, software. 3ware, sorry. Salah ketik ya. 3ware. Nah, oke, ada yang bisa menyebutkan? Software, terus? Apa? Hardware. Brainware. Oke, orangnya. Oke, sama hardware. 3. Kalau sistem informasi, ada tambahan 2 lagi, 2 ware-nya. Gitu ya. Apa 2 ware-nya? Ada yang tahu? 2 ware-nya adalah bukan Tupperware ya, yang belakangnya ware ya. Apa itu? Yaitu berhubungan dengan jaringan, netware gitu ya, dan apa? Dataware. Ya, data warehousing gitu ya. Nanti kita akan, kalau kalian ngambil apa ya, analis data gitu ya, ini penting. Data itu penting. Contoh paling mudah gini deh. Pernah pakai aplikasi, maaf saya menyebutkan merek gitu ya, Gojek? Pernah, Ibu. Oke. Gojek itu sebenarnya macam-macam, banyak. Kalau kita sudah punya data, itu mudah. Paling mudah adalah ketika Gojek sudah punya data makanan apa sih yang paling disukai suatu daerah, misalnya di Bogor sama di Majalengka, sama nggak kira-kira makanan yang paling laris dijual di situ? Berbeda, gitu ya. Itu akan mempengaruhi nanti pola kedepannya seperti apa. Contoh saat ini, ketika awalnya semester genap kita akan putuskan kuliahnya offline secara luring gitu ya, tatap muka, tapi ternyata ada suatu data yang menyatakan bahwa peningkatan di Bogor nih, data yang terkena COVID gitu ya. Ya akhirnya mau nggak mau ya kita harus menyesuaikan kebijakannya. Gitu. Artinya memang kalau kita sudah menguasai data dan kita bisa mengelolanya, itu akan sangat bermakna. Kalau kalian tahu ya, analisis data itu kalau kerja paling cuma 3 bulan, dan 3 bulan itu gajinya udah kayak setahun gitu ya. Lainnya dia ya bisa ini ya, bisa sambil meroyekkan ya gitu. Ya, oke. Contoh yang paling mudah lagi ya, dulu mungkin ada orang Bogor ya, tahun 2001-an di Bogor ini udaranya lumayan sejuk ya, dingin, dan banyak banget outlet yang ada di sini. Itu yang pemiliknya seingat saya yang dari Bandung ya. Tapi tahun 2010 kemarin dia menjual semua aset deh. Aset bisnisnya yang offline dia jual. Karena dia sudah bisa membaca pasar nih. Kemungkinan tahun 2000 sekian itu transaksi offline akan mulai ditinggalkan. Dia sudah bisa punya data tersebut. Artinya dia bisa baca peluang kan ya. Dia jual semua asetnya, dia buka usaha strawberry ya kalau salah di Ciwidey. Artinya apa? Wah ini kalau orang yang sudah punya data gitu ya, banyak, analisis dan keputusannya benar, itu memungkinkan. Oke, contoh paling mudah. Dek, saya sebagai kreator, pembuat ya aplikasi penerjemah tangis bayi. Gitu ya. Alhamdulillah sekarang sudah 149 negara yang ngunduh
dari seluruh dunia, dan itu dalam waktu ya berproses ya, berproses. Kenapa saya punya ide seperti itu? Karena memang adanya orang tua nih sekarang, terutama yang perempuan ya, kebanyakan kan rata-rata sekarang ada yang bekerja di luar gitu ya, bayinya di rumah gitu kan. Nah, gimana cara mendeteksi bayinya ketika nangis? Nah, ini membantu para orang tua atau pengasuhnya untuk memahami gitu. Artinya kan kita harus memikirkannya sampai sejauh itu. Nah, kalian sebagai mahasiswa harus punya apa ya? Kalau kita bilang timeline ya, kalian mau ngapain sih? Sekarang saya tanya, kalian sekarang umurnya berapa? 19 tahun? 18? 19 tahun Ibu. 19 tahun. Ya, oke. 5 tahun ke depan mau ngapain nih kalian? Gitu ya. Misalkan Bu mau bisnis, oke. Karena kuliah di agribisnis gitu ya. Mau apa? Makanya tadi tugasnya adalah menentukan peluang usaha seperti apa. Oh Bu, saya mau usaha jamur. Jamur itu permintaan di Bogor misalnya cenderung meningkat banyak, tapi yang petaninya sedikit. Kalian bisa analisis di situ. Nanti kerjasama, karena sekarang bukan sistemnya kita kompetitif ya, kita kerjasama kolaborasi dengan ilmu yang berbeda. Kalian agribisnis, boleh. Bu, saya perlu misalkan buah sayur hidroponik nanti dikembangkan pakai IoT. Oh, berarti kerjasama dengan mahasiswa teknik komputer. Ya, oke. Ya, deh ini contohnya saya mau nanya nih ya. Kalau kamera digital maksudnya input atau output? Output Ibu. Kamera digital? Halo. Alat? Input. Input. Ya, output itu contohnya monitor ya, apalagi printer gitu ya. Nanti kita bahas. Ini permulaan aja ya. Banyak banget sebenarnya. Oke, D ini kelebihannya dalam sisi kecepatan, kehandalan, konsistensi, penyimpanan ya, jaringan. Dan kalau kita lihat kelemahannya ini ya. Ada nggak yang sudah merasakan nih kesehatan? Kalau depan laptop terus kadang ini udah pegel nih ya. Apa itu namanya? Bahu ya. Mata gitu ya. Nah, oke. Privacy ini kalau kita nggak bisa mengamankan ya, kemarin banyak terjadi kesalahan penggunaan akses, apa contohnya? Banyak penyalahgunaan atau hacker ya mencoba untuk mengambil akun kita gitu kan. Nah, ya dengan teknik penipuan. Nah, itu ya. Pelanggaran privasi, tenaga kerja sama dampak lingkungan memang ada dampaknya. Tapi kita harus bisa menggunakan komputer secara cerdas. Gitu ya. Oke. Nah, ini keunggulannya ya dalam sisi kecepatan mampu memproses hingga triliunan operasi per detik. Lumayan ya. Kemudian dapat dipercaya ya. Konsisten, asalkan kita memberikan inputnya benar. Penyimpanan, kalian kalau tiap hari ngapain? Buka YouTube, Bu. Oke. Apain lagi? Facebook, dan seterusnya. Kebayang nggak sih berapa kira-kira ya yang data yang bisa dimasukkan? Kalau satu orang ngupload video YouTube itu misalnya 5 gitu ya, kali berapa juta orang gitu ya, atau miliar dan seterusnya. Ya, lumayan. Sekarang penyimpanan sudah hal yang apa ya kalau kita bilang mah murah gitu ya dibandingkan yang dulu. Kalian sekarang bisa video call pakai WA, bisa melakukan pertemuan secara online. Karena apa? Karena adanya komunikasi. Ya. Oke, ini tadi sudah jelaskan ya untuk kerugiannya, pelanggaran kerahasiaan, dampak terhadap tenaga kerja sudah mulai tergantikan ya, risiko kesehatan. Makanya kalau kita lihat, kalian biasakan ada tekniknya. Pertama, untuk penggunaan komputer, biasakan kursi yang kalian duduki itu nyaman. Terus kakinya menempel di lantai, jangan menggantung. Nah, mata biasakan apa ya, 5 menit sekali lah ya, itu dipalingkan di depan laptop. Kalau bisa, kalau yang rumahnya banyak tanaman, penelitian membuktikan bahwa orang yang sering melihat tanaman karena berwarna hijau gitu ya, itu lebih rileks. Makanya kenapa kalau Sabtu Minggu di puncak itu rame orang ya, karena membuat rileks gitu ya, keindahan alamnya ya. Oke. Nah, sekarang ada usaha untuk mengurangi konsumsi listrik ya, pemborosan sumber daya lingkungan karena penggunaan komputer.
Itu kita sebut dengan green computing. Gimana usahanya? Daur ulang, perbagi proses aplikasi sampai mendonasikan, ya, atau menghancurkan komponen komputer secara tepat. Nah, jaringan, ya, jaringan komputer. Kalau sudah kita terhubung, nah ini hati-hati ya. Ketika kita terhubung ke internet, itu apapun bisa masuk, ya, termasuk hal-hal apa yang sering kita lakukan. Contoh paling mudah, kalau di komputer kita bisa analisis ya menggunakan data mining. Dek, pernah nggak sih lagi buka sosmed, tiba-tiba ada iklan, iklannya itu kok sesuai dengan saya ya? Maksudnya gini, kalian sukanya misalnya sport olahraga, ada iklan ceng sepatu gitu ya. Teman yang lainnya beda lagi iklannya. Nah, itu memungkinkan gitu ya. Ketika kita sudah terhubung di sana, sebenarnya aktivitasnya bisa disimpan gitu ya. Apa itu jaringan? Sekumpulan komputer dan alat yang terhubung, baik secara wired, pakai kabel maupun wireless. Ya. Internet, saya mau nanya, apa kepanjangan internet? Ada yang tahu? Yahoo. Ada nggak kepanjangan Yahoo? Ada yang tahu deh? Internet apa? Interconnection network atau networking. Kalau Yahoo, yet another hierarchical operations oracle. Ya. Nah, ini bisa kalian explore nanti ya. Oke. Nah, saya yakin kalau kalian sedang menggunakan internet saat ini untuk komunikasi. Itu yang utama ya, karena teman-temannya sedang berada di masing-masing wilayah gitu ya. Untuk research, penelitian, nah ini yang saat ini sudah booming ya, belanja online, tapi hati-hati karena ternyata banyak juga penyalahgunaan. Ya, investasi sampai ke aplikasi web. Nah, Dek, tadi saya bilang, saya membuat aplikasi penerjemah tangis bayi, gitu ya, by voice. Jadi ternyata bayi itu ketika nangis ada frekuensi ya suaranya, kita bisa olah gitu ya menggunakan teknik. Kalau saya menggunakan codebook, nah berarti saya yang membuat suatu program gitu ya, software disebut sebagai apa? Orangnya namanya apa? Brainware. Brainware. Oke, bukan. Kalau secara brainware yang menggunakan ya umum, usernya bisa, tapi yang meng-create, membuat disebut apa? Ada yang tahu? Pernah dengar istilah Programmer bukan, programmer? Bu? Ya, program. Ya, saat ini. Nah, banyak ya yang kolaborasi mahasiswa-mahasiswa lulusan kita. Kemarin ada yang punya Semai Teknologi, itu kombinasi yang ownernya dari MAB, TMP sama Telkom. Jadi kalau sekarang bukan zamannya kompetitif, tapi kita kolaborasi, gitu ya. Jadi jangan merasa saya pengen sendiri gitu ya. Sekarang bukan zamannya. Kalau nggak kita kolaborasi kita susah, ya. Nah, software itu dibagi menjadi dua, yaitu sistem software sama application software. Nanti gini kita akan bahas pertemuan kedua, yang ini pertemuan ketiga. Komputer kita kalau nggak ada OS-nya bisa digunakan nggak, Dek? Nggak bisa. Nggak bisa ya, oke harus ada. Nah, sistem software sendiri dibagi dua, sistem operasi dan program utilitas. Oke, Word yang kita gunakan masuknya ke apa? Ke application software, software yang sudah siap pakai. Ini prosesnya ya, mulai dari install, kemudian run, kemudian use kita gunakan. Oke, tadi sudah dijelaskan ya software. Terakhir tentang kategori komputer, ya ada PC, mobile komputer, game konsol, server, sampai gaming. Gitu ya, saya tanya robot itu komputer bukan? Robot penyiram tanaman otomatis, robot deteksi kebakaran, robot deteksi longsor. Komputer bukan, Dek? Halo? Komputer, Bu. Komputer. Dia masuknya ke apa? Ke embed komputer. Komputer. Ya, di perangkat yang lain. Oke, kategori PC seperti ini ya, sudah kalian miliki, aktivitasnya semuanya sendiri ya. Mobile komputer and device. Nah, bedanya apa? Kalau mobile komputer itu PC yang portable, mudah dibawa kemana-mana. Kalau mobile device yang cukup di genggaman tangan kita. Itu bedanya. Ya. Gambar-gambarnya udah banyak ya di internet ya. Saya skip ini. Sekarang kategori yang ketiga. Yang suka main games ada di sini? Ada, Bu.
Ada alat inputnya apa, Dek, yang kalian tahu? Alat inputnya. Joystick, pernah dengar? Nah, itu sebagai alat input ya. Nanti kita bahas di pertemuan ke-5. Ya, ini game konsol. Jadi mobile computing yang dirancang untuk bermain games baik single maupun multiplayer. Zaman kalian nih, apa yang suka main games nih sekarang? Apa yang bisa dimainkan multiplayer? Sekarang banyak ya? Apa yang kalian suka? Tapi harus hati-hati ya. Karena tidak semua game itu bermain, harus selektif kitanya. Kategori yang ke berapa ini? Tadi yang pertama apa? Masih ingat? PC. Mobile computer and device, game konsol. Yang keempat server. Ada client, ada server. Server sebagai penyedia layanan, client sebagai peminta layanan. Ya, dia sebagai area penyimpanan terpusat untuk program, data, dan informasi. Ini mainframe lebih gede lagi deh, lebih powerful lagi. Ya, dia menangani hingga ribuan pengguna ya. Sekarang satu detiknya. Kalau sekarang sepertinya udah ratusan ya, udah semakin cepat. Superkomputer ini mampu memproses 10 pangkat 15. Wah, 1 kuadriliun. Kalau uang itu 1 triliun sudah banyak ya, ini kuadriliun gitu ya. Terakhir, embedded komputer ya yang tertanam. Macam-macam kategorinya. Nah, ini saya mohon doanya ya, rencananya mau buat alat juga. Kalau yang saat ini ada di Play Store, kalian bisa unduh gratis ya, namanya aplikasi penerjemah tangis bayi Marsas. Nah, nanti akan dikembangkan versi hardware-nya. Jadi kayak bentuknya box. Nah, orang tua bisa merekam tanpa menggunakan handphone. Ya. Nah, kegunaannya apa sih, Bu? Macam-macam ya. Kalau kita lihat sekarang banyak banget ya penggunaan komputer gitu ya. Nah, ini contoh kategori pengguna ya, Dek ya. Ada kategori home, rumahan, small office, ya, mobile user, kemudian power user sampai ke enterprise user. Oke, ini sudah banyak ya penggunaan aplikasi komputer di hampir semua aspek. Dari education, government, sekarang bagian kesehatan ya, e-health, e-business, e-government, dan seterusnya. Oke, saya akhiri penyampaian materinya. Nanti mungkin tidak tiap pertemuan ya kita sinkronus, akan saya bagi kapan kita sinkronus, kapan kita asinkronus. Sepakat semuanya? Supaya kuota kalian juga nggak banyak terbuang ya. Kasihan kalau yang rumahnya jauh ya. Baik, Ibu. Kakak Ibu. Ya, sekarang kita diskusi ya. Silakan ada yang mau bertanya, boleh di on kamera atau on audio ya. Atau kalau yang nggak mau, bisa boleh ditulis di kolom chat. Silakan. Ini yang kelas tadi pagi ya. Gimana pengalaman pertama kuliah online aplikasi komputer? Ada yang kesulitan? Disampaikan ya, Dek ya. Ada yang mau bertanya? Yang orang Bogor banyakkah di sini? Jawa Timur kayaknya udah mau maghrib ya. Takutnya ada yang puasa. Ada yang mau ditanyakan deh sebelum diakhiri? Halo. Untuk saya tidak ada, Ibu. Izin bertanya, Bu. Untuk Siapa ini? yang nama Oh, saya, iya. Saya izin bertanya untuk yang tadi yang security tentang keamanan gitu, Bu. Itu Ya. kan banyak software itu ya seperti Smartdav dan lain-lain itu. Software itu apakah itu melindungi laptop kita dari virus atau lebih kayak membersihkan gitu, Bu? Oke. Ya, itu terkait keamanan ya. Sebenarnya banyak kategorinya itu ada virus, ada worm, trojan horse, rootkit, ada 4 kategori. Nanti kita bahas di pertemuan keamanan. Nah, untuk jenis-jenis tersebut penanganannya beda-beda. Contoh paling mudah kalau kita kena sekarang penyakit COVID gitu ya, divaksin. Apakah vaksin tersebut bisa untuk mengobati misalnya cacar? Beda, karena vaksin berbeda. Gitu kan ya. Nah, terkadang ada di dalam komputer itu virus yang bisa dideteksi dan dibabat habis oleh virus kategori A. Tapi dia nggak bisa kategori B. Atau sebaliknya. Nah, tips dari saya, kalau mau ada antivirus, yang penting kalian harus sering update. Gitu ya, jangan dibiarkan. Yang kedua, jangan masang antivirus banyak, tapi dibarengin on-nya. Itu nanti khawatirnya
saling mengenali bahwa itu suatu aplikasi yang berbeda gitu ya, sehingga malah tidak efektif. Jadi kalau mau masang boleh 3 atau 4, tapi yang di-on-kan, yang diaktifkan 1 aja, dan harus selalu di-update. Gitu ya, Dea, Surya ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ada lagi satu pertanyaan mungkin? Saya, Bu. Boleh, bagus. Oh ya, Dek, nanti kalau mau bertanya di luar kuliah praktikum nggak masalah ya, kalau saya pribadi. Tapi untuk ke asisten diusahakan di jam praktikum ya. Khawatirnya asistennya lumayan banyak ngasih dosennya. Yang kedua, kalau saya belum bales, di chat lagi. Karena saya satu hari bisa 1000-an chat yang masuk. Kadang ketutupan chatnya ya. Oke, silakan. Bagus ya. Ya, Bu. Iya, Pertanyaan silakan. saya pengalaman aja, Bu, ya, cerita. Oh, boleh. Bahasan tadi pagi kan tentang OS ya, Bu. Sementara yang sering kita gunakan Windows ya, Bu ya. Yang versi terbaru sekarang kan Windows 10 kan ya. Ya. Nah kan biasanya kan sering ada update tuh, Bu. Nah, kalau misalkan kita update tuh kadang-kala kenapa kita bisa jadi lelet gitu, Bu. Oh Habis iya. itu. Ya, Pengalaman saya. sama. Logikanya gini deh, ibarat sebuah rumah kita ada ruang tamu, dapur gitu ya, kemudian kita mau bersihin. Nah, mau nggak mau, cara kerja si tukangnya itu berarti kan dia harus ngebersihin semua. Berarti menghambat kerjaan kita dong. Berarti ada barang-barang si tukang gitu kan ya, menghambat. Nah, sama seperti itu. Ketika kita update, jadi ada istilahnya apa ya, memori yang kepake duluan gitu loh. Ada slot yang kepake. Sama kalau kalian sedang streaming, pas internetnya lama gitu ya, itu ngaruh nggak sama kerjaan kita? Karena aplikasi kita jadi agak lama kebukanya, kayak saya tadi ini ya. Gitu ya, ada yang bisa dipahami ya. Nah, gimana nanti ngaruhnya ketika kalian, milik komputer disesuaikan deh. Misalnya, Bu saya hobi main games. Oke, kalau main games itu kira-kira apa yang harus bagusnya? VGA-nya misalnya gitu ya. Sesuaikan. Jadi tidak bisa dibuat generalisasi. Bu, saya itu mau ngedesain. Oke, kalau ngedesain berarti kita harus bagus yang bagian apanya. Oh, saya pakai software tertentu. Berarti prosesornya harus cepat juga kan ya? Karena kalau nggak cepat nanti prosesnya lama, apalagi pada saat kita belajar multimedia, ngerender itu lumayan lama gitu ya. Kalau nggak sesuai, lama. Saya pernah ngalamin ya waktu itu masih punya laptopnya Intel gitu ya, Intel Atom, kecil ya dia ya kapasitasnya. Kemudian mau kerjaan, waktu itu saya ngolah data suara. Itu berat banget deh, lemot banget. Akhirnya ya mau nggak mau kita harus upgrade. Termasuk ketika kita mau mendesain. Kadang resolusi monitornya ngaruh. Tentukan kalau yang untuk multimedia harus lebih tinggi resolusinya. Gitu ya. Oke, bagus. Baik, Bu, paham, Bu. Ada lagi silakan. Ibu maaf izin bertanya. Boleh Farhan, silakan. Mengenai tugas yang tadi pagi, kan Ya. yang selanjutnya dari survei itu dibuat dokumen ya, Bu. Nah, saya mau tanya, itu dibuatnya sesuai dengan makalah atau cuman kesimpulan dari survei yang telah kita buat gitu, Bu? Oh, itu sebenarnya ingin ini aja, tentang Google Docs ya. Jadi nggak harus persis sama, artinya Google Form yang sudah kalian bentuk tadi dianalisis gitu ya. Analisisnya sesuai, misalkan kalian mau usaha jamur tiram, ternyata setelah dievaluasi bagus nih analisis kelayakannya. Nah, tulis aja misalnya judulnya analisis kelayakan jamur tiram berdasarkan data. Kalian tulis paling cuma 2-3 paragraf lah, nggak usah banyak-banyak. Kan minimal 1 halaman ya. Kita ingin tahu kalian mengertinya seperti apa, sudah mulai bisa nggak sih gitu ya. Nanti ada belajar mengetik 10 jari. Di kita sudah ada ya. Gimana ngetik supaya kita nyaman. Kalau cuma 11 gini doang gitu ya, nggak enak kan ya. Ininya ya jarinya kayak gitu. Ya, jadi dianalisis dari Google Form yang hasil dari kalian. Gitu. Baik, terima kasih. Farhan? Iya, sama-sama. Ada lagi rekan-rekan semua? Kalau saya kecepatan ngomong sama ada yang mau ditanyakan, di-cut aja ya. Saya izin bertanya, Bu. Oke. Nanti untuk kedepannya, ini karena pertemuan pertama ya, kedepannya tidak tiap pertemuan, jadi nanti mekanismenya akan saya share di Evita, baik video maupun bahan, kemudian kita diskusi. Saya maunya aktif semua. Ya, kebetulan kita sekarang dalam posisi pandemi, tapi kita harus tetap menuntut ilmu gitu kan ya, jangan kosongan. Nah, untuk sharing knowledge itu kalian bisa sebenarnya cari di Google, bahannya banyak. Nah, untuk diskusi seperti ini itu diperlukan.
Siapa tahu tadi Bagus punya pengalaman. Nah, kan bisa tuh sharing. Misalkan, Bu, saya pernah loh, Bu, filenya terhapus. Gimana cara ngembaliannya? Oh, bisa pakai software, datanya aman gitu ya. Atau mungkin ada yang punya masalah-masalah tertentu, kita akan bahas. Jadi sama-sama belajar. Ya, supaya lebih aktif. Jadi nggak hanya saya aja. Kita sisinya dua arah. Saya difahami sampai sini? Halo? Oke, udah Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Saya akhiri ya kuliahnya, semoga ada manfaatnya dan kita dicatat sebagai amal ibadah ya, karena niatnya menuntut ilmu untuk kebaikan. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Jangan lupa ya presensi ya. Baik Ibu. Baik Ibu. Baik Ibu, terima kasih Bu. Sama-sama. Saya end meeting all ya. Baik Makasih Ibu. ya. Iya Ibu. Makasih, Makasih Ibu. Ibu.